tahu gak ini daun apa? Atau kalian belum tahu ini daun apa? Nah, daun ini adalah daun singkong. Daun singkong memiliki nama ilmiah. Nama ilmiahnya yaitu Manihot esculenta frans. Kalau di Ternate, daun singkong biasanya disebut sebagai daun kasbi. Daun singkong ini memiliki bagian tanaman yang merupakan hasil utamanya, yaitu umbi akar. Akar yang membesar akan menjadi umbi. Alasan memiliki bagian tersebut adalah umbi akar singkong merupakan sumber utama karbohidrat atau pati yang banyak dikonsumsi sebagai makanan pokok atau bahan baku industri seperti tepung tapioka, bioetanol, dan lain-lain. Kandungan pati yang tinggi yaitu 60 hingga 65%, sehingga bernilai ekonomi lebih tinggi dibanding bagian yang lain. Produksi umbi akar juga menjadi tujuan utama dalam budidaya singkong secara agribisnis. Nah, daun singkong ini memiliki tingkatan taksonomi loh. Yang pertama ada kingdom. Daun singkong termasuk kingdom Plantae. Kedua, divisi. Daun singkong termasuk divisi Magnoliophyta atau Angiospermae atau tumbuhan berbunga. Selanjutnya ada kelas. Daun singkong termasuk kelas Magnoliopsida atau dikotil. Selanjutnya ada ordo. Daun singkong termasuk Ordo Malpighiales. Selanjutnya yaitu ada famili. Nah, daun singkong ini termasuk famili Euphorbiaceae. Selanjutnya ada genus. Daun singkong termasuk genus Manihot. Selanjutnya ada spesies. Daun singkong termasuk spesies Manihot esculenta frans. Selanjutnya, uraian morfologi penting dalam daun singkong. Yang pertama, ada bentuk daun. Morfologi pentingnya yaitu tunggal, berlekuk dalam, berbentuk mencari, dengan 5 hingga 9 lobus. Ciri visual yang mudah dikenali yaitu mirip telapak tangan dengan jari-jari lebar. Selanjutnya ada urat daun. Morfologi pentingnya mirip pada setiap lobus. Visual yang mungkin dikenali adalah garis urat terlihat jelas pada permukaan daun. Selanjutnya ada tepi dan ujung. Morfologi pentingnya tepi rata dan ujung runcing. Visual yang mungkin dikenali adalah helai daun tampak ramping dan meruncing. Selanjutnya ada permukaan daun. Morfologi pentingnya licin, tipis, tidak berbulu, hijau muda hingga keju. Visual yang mungkin dikenali adalah hijau segar berkilau tipis. Nah, selanjutnya yaitu pelepah daun atau tangkai petiolus. Morfologi pentingnya panjang 5 hingga 25 cm, ramping, tinjau sampai kemerahan. Visual yang mungkin kalian ketahui, tangkai daun berwarna merah atau hijau muda yang mudah dikenali. Selanjutnya ada letak daun. Morfologi pentingnya tumbuh berseling pada batang, lebih rapat di bagian atas. Visual yang mungkin dikenali adalah daun terlihat melompok di ujung batang. Nah, sekarang apa sih yang kalian ketahui tentang pengolahan daun singkong? Daun singkong bukan hanya untuk diolah sebagai makanan, tetapi ada juga sebagai obat. Yang pertama ada pemanfaatan etnobotani atau etnofarmasi, yaitu sebagai penurunan demam. Daun singkong direbus dan diminum. Yang kedua, ada pelancar ASI. Daun singkong muda direbus dan dikonsumsi oleh ibu menyusui. Yang ketiga, ada obat luka atau antiseptik. Daun singkong ditumbuk lalu ditempelkan pada luka. Selanjutnya, ada anti cacing. Rebus daun singkong lalu diminum. Selanjutnya, ada sakit kepala. Daun singkong ditumbuk lalu ditempel di pelipis. Selanjutnya, ada reumatik atau pegalinu. Daun singkong dilayukan dan ditempelkan pada bagian tubuh yang sakit. Contoh ramuan tradisional yang pertama, rebusan daun singkong. Rebus 7 hingga 10 lembar daun singkong dengan 2 gelas air, lalu diminum untuk stamina atau obat cacing. Yang kedua, ada tapal daun singkong. Ditumbuk dengan garam, lalu ditempelkan pada bisol atau luka. Yang ketiga, campuran jamu. Daun singkong ditambah temulawak, ditambah kunyit, direbus untuk meningkatkan nafsu makan dan daya tahan tubuh. Nah, ternyata ada kandungan kimia loh dalam daun singkong. Yang pertama, kandungan kimia utama, yaitu karbohidrat, terutama pada pati. Protein tinggi dibandingkan sayur lain, yaitu 6 hingga 7 gram atau 100 gram daun segar. Selanjutnya ada vitamin A, C, B1, B2, dan B3. Dan selanjutnya yang terakhir adalah mineral, yaitu kalsium, fosfor, dan zat besi. Adapun senyawa metabolit sekunder yang dominan dan aktivitas biologis potensial. Yang pertama, flavonoid, yaitu quercetin, rutin, thyme, ferol. Aktivitas biologisnya yaitu antioksidan, antiinflamasi, antihipertensi, dan pelindung kardiovaskular. Selanjutnya ada fenolik, yaitu asam fenolat dan tanin. Biologisnya antioksidan kuat, antibakteri, dan antidiabetes. Selanjutnya ada saponin. Biologisnya ada imunomodulator, hipokolesterolemik, anti kanker yang menginduksi apoptosis sel abnormal. Selanjutnya ada alkaloid. Biologisnya antimikroba, analgesik di beberapa bersifat toksik bila dosis tinggi. Selanjutnya ada triterpenoid atau steroid, yaitu biologisnya antiinflamasi, hepatoprotektif, dan anti-ulcer. Selanjutnya ada glikosida cyanogenik atau linamarin atau australin, yaitu dalam jumlah kecil berperan sebagai mekanisme pertahanan tanaman terhadap hama
bakterinuklia bersifat toksik bila tidak diolah, dapat menghasilkan HCN hingga berbahaya bagi saraf dan metabolisme sel. Namun, setelah direbus, kadarnya akan menurun, sehingga aman untuk dikonsumsi. Daun singkong tidak hanya bergizi, tetapi juga kaya metabolit sekunder, terutama flavonoid dan fenolik, yang mendukung potensi antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Namun, kandungan glikosida sianogenik menjadikannya harus dimasak atau direbus dulu sebelum dikonsumsi agar aman. Empiris pada masyarakat digunakan sebagai obat tradisional seperti penurunan demam, obat luka, dan pelancar ASI. Dalam ilmiah, penelitian menunjukkan kandungan flavonoid, fenolik, saponin, alkaloid yang berperan sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri. Hubungan ini menunjukkan validasi ilmiah atas praktik tradisional, yaitu dasar pengembangan fitofarmaka. Nah, peluang penelitian farmasi, yaitu pada fitokimia, adalah yang pertama, isolasi dan identifikasi senyawa bioaktif, yaitu flavonoid dominan, saponin, alkaloid minor. Yang kedua, uji aktivitas biologis, yaitu antioksidan, antibakteri, antidiabetes, dan hepatoprotektif. Yang selanjutnya adalah pengembangan formulasi, ekstrak daun singkong dalam bentuk kapsul herbal, teh herbal, atau sedian topikal untuk luka. Selanjutnya ada farmakologi fitofarmaka. Yang pertama ada antioksidan, yaitu mencegah stres oksidatif, relevan untuk penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, dan kanker. Selanjutnya ada antiinflamasi, yaitu mendukung penggunaan tradisional untuk reumatik atau pegal imun. Selanjutnya ada antimikroba yang mendukung pemakaian empiris untuk luka luar. Imunomodulator, yaitu saponin berpotensi meningkatkan sistem imun. Selanjutnya potensi fitofarmaka. Jika diuji melalui uji praklinik, toksikologi, dan uji klinik, ekstrak daun singkong bisa dikembangkan menjadi obat herbal standar atau OHT hingga fitofarmaka. Singkatnya adalah daun singkong adalah tanaman pangan sekaligus obat tradisional dengan dasar ilmiah yang kuat, kandungan metabolit sekunder seperti flavonoid, fenolik, dan saponin mendukung potensinya sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba sesuai dengan pemanfaatan empiris pada masyarakat. Dengan penelitian fitokimia dan farmakologi yang lebih lanjut, daun singkong memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai fitofarmaka yang bermanfaat bagi kesehatan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.